Jerman kalau nggak salah. Ah ya dari ini. Oke, udah kelihatan ya? Untuk PPT-nya udah kelihatan atau belum? Udah kelihatan aku. Apa? Udah atau belum? Udah. Udah ya. Jadi kami lanjutkan untuk sampai ke metode penyulingan. Jadi beberapa macam metode kan ada destilasi, entah water, steam uap dan air ataupun destilasi uap saja. Ada dengan solvent extraction menggunakan CO2, ada pengepresan atau expression dan juga itu diffusion atau percolation. Nah, dari semua metode yang ada, metode destilasi itu adalah metode paling ekonomis dan cocok untuk produsen kecil hingga menengah minyak arcir, mengingat minyak masohi ini juga kan masih belum skala industri, jadi masih diolah oleh desa maupun wilayah tempat saja. Ini datanya kami ambil dari Kementerian Perdagangan tahun 2011. Jadi Kemendak membagi berbagai macam proses destilasi dengan material tanaman yang destilasi. Pembagian tersebut berdasarkan gambar berikut. Jadi kalau kita lihat Masawi ini termasuk ke dalam steam distillation kalau diverifikasi oleh Kemendak. Jadi kalau di Indonesia itu umumnya pakai steam distillation, entah di wilayah tempat ataupun di desa tempat ya. Tapi data tempat pengolahannya ini tidak diberikan sehingga untuk mekanisme proses dan hasil amandemen tidak bisa kami ketahui. Untuk itu dari kami mendekatinya skala laboratorium yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, kita next. Jadi kalau dalam skala lab, penyulingan minyak masohi ini menggunakan metode destilasi air ataupun perebusan. Jadi mekanismenya 500 gram serbuk masohi dimasukkan dalam ketel, lalu ditambahkan air setinggi 4 cm di atas serbuk, lalu dilakukan penyulingan dengan variasi waktu. Destilat kemudian ditampung, lalu minyak dan kandungan airnya bakal dihilangkan dengan absorpsi menggunakan sodium sulfat lalu disaring. Oke, jadi kalau dari segi blok diagramnya, jadi awalnya kulit batang pohon maso ini bakal dikeringkan dulu untuk mengurangi kadar airnya, lalu bakalan dihancurkan sehingga menjadi serbuk dan akan diayak supaya yang kedapat itu serbuk kulit pohon masohi yang ukurannya kurang lebih 40 mes ya. Nah, nanti ini ditampung sementara, nanti untuk disulingnya diambil 500 gram, itu dimasukkan ke tel penyulingan dan dilakukan penyulingan selama waktu yang dikehendaki, lalu melewati kondensor dan jadilah desilat ya. Nanti desilatnya ditampung dulu sampai lumayan banyak, baru dipisahkan dengan oil separator. Lalu kita bisa mendapatkan minyak masohinya yang bisa kita tampung dalam tempat penyimpanan untuk produknya. Jadi kalau berdasarkan hasil skala lab ini, berdasarkan waktu penyulingan, hasil yieldnya itu semakin naik semakin lamanya waktu penyulingan. Dan juga kita bisa lihat sifat-sifat lainnya yang dipengaruhi oleh lamanya waktu destilasi. Seperti itu. Oke, baik, kita next. Oke, selanjutnya tentang kondisi perindustrian masohi ini. Jadi kita ketahui bahwa Papua itu habitat asli tanaman masohi. Akan tetapi semakin lambat laun, produksi kulit masohi mengalami penurunan terus-menerus. Kalau misalnya ini dibiarkan, produksi minyak masohi juga bakal menurun juga. Nah, ini ada grafik produksi kulit kayu masohi dalam kurun waktu 2012 hingga 2015. Jadi dari 3 CV penghasil kulit kayu, kita lihat semakin tahun ada yang sampai nggak ngasilin ya, bangkrut ya, sampai dia nol produksinya. Jadi yang tersisa cuma tinggal satu CV, ya ini Kirana Setia yang menghasilkan 20.150 kilogram kulit masohi tiap tahunnya. Nah, penurunan ini kenapa? Jadi alasannya pertama,
di habitat aslinya Masawi ini sudah jarang tumbuh di dataran rendah, sehingga yang tersisa hanya tumbuhan Masawi yang tumbuh di wilayah yang curam dan ekstrim, sehingga untuk panenannya, untuk memanen cukup susah atau mengambilnya cukup susah. Dan juga tumbuhan Masawi yang ditemukan mayoritas masih muda, sehingga apabila distatistikkan dalam satu hektar wilayah, penanaman Masawi hanya 16 sampai 20 pohon saja yang bisa diambil untuk dijadikan produk macam-macam. Itu. Lalu untuk supply chain-nya sendiri di tempat ada tempat ekstraksi minyak Masawi di desa setempat, yakni di Bintuni, Papua. Nah, ini ada aliran supply-nya atau supply chain-nya. Jadi kalau yang dari Bintuni itu dari penduduk lokal itu bakalan diolah sendiri, udah punya alatnya, cuma ini hasil dari wawancara lingkungan hidup. Jadi tidak ada keterangan lebih lanjutnya alatnya bagaimana. Lalu hasilnya bakalan dikirim ke Surabaya. Jadi ada banyak pembeli-pembeli di Surabaya yang bakal meneruskan distributornya ke entah ke mancanegara maupun dijual ke lokal. Lalu kalau di Kaimana itu nggak diolah, jadi kulitnya cuma dikumpulkan sama beberapa kolektor aja gitu. Jadi kolektor ini bisa perusahaan luar negeri maupun perusahaan lokal. Tapi kalau saya lihat datanya cuma yang ngambil ini perusahaan Belanda luar negeri yang mengambil kulitnya untuk diolah jadi minyak. Selanjutnya untuk harga dan pasar Masawi, jadi minyak Masawi ini sudah diperdagangkan pada abad 14 di Papua, tapi mulai komersil tahun 80-an. Untuk harga pasar itu nilainya tergantung konsentrasi Masawi alaktonnya yang jadi komponen utamanya minyak Masawi. Jadi di pasaran itu dibagi jadi macam-macam grade tergantung konsentrasi Masawi alaktonnya. Ya tentunya semakin tinggi konsentrasi Masawi alakton, semakin mahal harganya. Jadi kalau ini di tabel dari Litbang Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup. Jadi kalau dari segi domestik, harga minyak Masawi per liter itu kalau di Papuanya itu 2 juta. Jadi dalam skala lokal penduduk sana dijual 2 juta, tapi kalau dijual dari segi domestik di luar Papua, entah Jawa maupun lain, itu lebih mahal, 3,5 juta, bervariasi antara 2 juta sampai 3 juta. Terus kalau untuk kulit pohonnya aja kok dijual belum jadi minyak nih, itu kok dijual dalam skala uh, petaninya, petani pohon Masawi atau yang budidayakan itu dijual bervariasi 45.000 sampai 75.000 per kilo kayunya. Nah, kalau dari online shopping itu harganya bervariasi juga mulai dari 120 sampai 250, tapi ini di tahun 18. Kalau yang tahun terkini ini yang baru kami search itu per 10 milinya rata-rata harganya 84 sampai 100 80 sampai 100 ribuan untuk per 10 mili. Ini juga ada gambarnya. Kalau yang grade-nya masih 50% itu warnanya masih coklat ke kuning-kuningan. Tapi kalau yang hampir eh, bagus itu warnanya putih. Gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Tio sebagai moderatornya. Oke, terima kasih buat Rifki dan Caga atas pemaparan yang sudah diberikan. Mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab. Sini buat teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan, bisa langsung raise hand dan berikan pertanyaannya melalui diomongkan langsung, atau kalau misalkan kendala jaringan bisa lewat kolom chat. Monggo bisa raise hand. Oke, ini ada Mas Habib sudah resen. Monggo, Mas Habib, bisa berikan pertanyaannya.
Oke, ini misalnya sudah dijawab aja buat Rizky dan Sada. Oke, ini kalau saya ngambil dari jurnalnya ya. Jadi dari itu jurnalnya cukup lama ya, tahun 92. Dari penulisnya sendiri hanya bilang kalau dari segi produksi aja ya, kemungkinan dari segi alatnya, karena memang alatnya kan gantian dari 12, 18 ke 24. Jadi kok dari jurnalnya kemungkinan alasannya cuma dari alat sih, bukan dari segi pemproses, dari segi prosesnya. Jadi ya penulisnya menganggap ada bagian apa ya, semacam error di alatnya gitu. Kalau dari jurnalnya itu belum kami temukan jurnal yang baru yang tahun-tahun sekarang. Jadi kebanyakan jurnalnya tahun 90-an untuk pemprosesan minyak masohi ini. Jadi belum update sama sekali. Itu Mas Habib. Sama mungkin menambahkan ya, mungkin kalau kita mau berkomentar terkait hasil dari rendemen, ya mungkin ketika kita mau menilai dari suatu grafik penilaian ke atas ya, kalau dari hasilnya rata-rata kan masih naik gitu maksudnya, walaupun mungkin ada sedikit error gitu. Namun secara rata-rata kan memang naik sesuai dengan waktunya, jadi searah dengan kenaikan penyulingan, waktunya juga yieldnya juga naik seperti itu. Masih naik lah, dihitung masih naik juga kalau dilihat dari hasil. Mungkin itu aja sih kalau untuk bahas rendemennya. Oke, dari Mas Habib, apakah ada tanggapan lagi? Oke, makasih atas pertanyaan Mas Habib dan juga jawaban dari Rizky dan Saga. Mungkin buat teman-teman yang lain, buat sekiranya yang masih ada pertanyaan, bisa langsung diajukan pertanyaannya dengan raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, silakan Marcel, bisa langsung bertanya. Oke, terima kasih Mas Jo. Izin bertanya, ini mau tanya ini minyaknya sendiri gunakannya apa? Dipakai buat apa? Oke, kalau minyaknya sendiri untuk yang umum uh, dipakai buat ini perasa es krim. Jadi izin saya screen lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini di Kemendak itu Masohi oil ini digunakan sebagai flavoring ataupun perasa gitu untuk secara industrialnya gitu ya. Tapi kalau sebetulnya bisa digunakan sebagai lain, cuma umumnya sebagai perasa gitu. Begitu Marcel. Oke, terima kasih. Oke, udah cukup ya Marcel ya? Ya, cukup. Oke. Terima kasih Marcel atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Ricky dan Saga. Dari teman-teman, apakah masih ada yang pengen ditanyakan lagi? Kalau misalkan sudah nggak ada yang pengen ditanyakan lagi, mungkin tadi pertanyaan dari Marcel bisa dianggap pertanyaan terakhir untuk sesi kelompok 6. Mungkin bisa langsung saya akhiri aja untuk sesi pada pemaparan kelompok 6. Terima kasih buat Rizky dan Saga dari kelompok 6 yang sudah memaparkan dan juga teman-teman yang sudah memperhatikan. Mungkin bisa langsung saya akhiri aja untuk sesi kelompok 6. Saya tidak selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata selama menjadi moderator di sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya serahkan ke Marcel.
Oke, terima kasih Mas Tio. Ya, ini kita langsung balik ke Pak Mahfud aja. Terima kasih. Ya, oke. Jadi udah presentasi kelompok 5 sama 6 ya. Kelompok 5 tadi ADAS. Ya. Biasalah dari materi presentasinya kontennya ya sudah lumayan ya. Cuma info tentang penyulingan skala besar nggak ditemukan. Iya bro, masih belum ditemukan kalau untuk yang skala besar. Kami hanya dapat yang skala kecil, skala penelitian aja bro. Untuk yang di jurnal ya, yang kami dapatkan masih skala kecil aja. Soalnya yang ADAS itu ada di daerah Jawa Tengah ya. Tadi kamu nyebut di daerah Boyolali. Iya bro. Sebetulnya bukan di Boyolali, tapi di daerah mana ya? Daerah Brebes sana. Daerah Brebes. Brebes itu daerah apa ya? Pemalang, Brebes, pokoknya Jawa Tengah yang perbatasan ke arah Jawa Barat sini. Itu pusatnya ADAS di situ. Ya, jadi tanaman ADAS paling banyak itu ditanam di daerah situ. Dan di situ ada penyulingannya, ada penyulingnya. Gitu. Ya. Cuma tadi nggak disebut ADAS itu apa sebetulnya. Kalau di bumbu masak apa ADAS itu? Nggak tahu. ADAS itu jinten. Iya Prof, jinten manis kalau nggak salah. Iya, jinten manis gitu. Jadi mestinya disebutkan juga jenis-jenis apa jinten itu ya. Ada jinten manis, ada jinten apa yang dipakai bumbu masak itu ya, jinten apa namanya itu ya. Terus ada jinten hitam itu yang dipakai untuk obat itu, Abatus sauda. Ya, Abatus sauda itu juga jinten hitam itu. Ya. Jadi ADAS itu punya dua fungsi ya. Dia bisa tiga fungsi ya. Jadi ADAS itu bisa jadi sebagai bumbu masak, ya, bisa sebagai obat, ya, dan juga sebagai parfum. Ya, jadi minyak ADAS itu salah satu komponen yang masuk di middle note ya, masuk di middle note biasanya minyak ADAS itu. Memang Indonesia bukan termasuk pengekspor minyak ADAS ya, tapi tanaman ADAS itu sudah mulai banyak ditanam di Indonesia itu. Gitu. Ya. Kemudian untuk yang kelompok 6 minyak masoi. Minyak masoi itu memang spesifik ya. Spesifik di Indonesia ya. Ada di tempat lain, enggak masoi itu? Di Papua Nugini, Pak. Papua Nugini, Bro. Iya, Papua, pokoknya kepulauan Papua ya. Di Australia Nggak ada, Pak. Cuma di kepulauan Papua saja. Papua. Ya, kalau info untuk minyak masoi sebetulnya sudah ada penyulingnya juga sebetulnya ya. Sudah ada pakai steam distillation, cuma nggak dibuka prosesnya, Prof. Jadi kami nggak bisa tahu hasil rendemennya berapa, Prof. Tapi udah dikonfirmasi ada di daerah Papua, sudah ada
tempat penyulingannya, Prof. Kalau info publikasi internasional ada nggak, Mas Soi? Kami cari tidak ada, Prof. Jadi untuk jurnal-jurnalnya cuma orang Indonesia aja, Prof. Luar negeri ada, cuma diuji jadikan obat, Prof. Jadi udah jadi minyaknya, tapi dites jadi obat. Kalau yang luar negeri kebanyakan. Itu kalau dengan pohon matoa ada hubungannya mana? Kan di mana di Papua itu ada pohon matoa yang sekarang banyak mulai dijual di Jawa. Gak ada ikatan ikatan apa? Rumpun tanamannya. Nggak tahu ya. Pernah dengar buah matoa? Kalau buah matoa pernah tahu, Prof. Cuma kalau misalnya dikaitkan namanya atsiri, kurang tahu, Prof. Bisa atau enggak, Prof. Nah, ya. Kalau dari familinya saya baca tidak sama, Prof. Kalau yang matoa itu Sapindaceae. Kalau yang tadi yang Mas Soi itu lebih ke salam-salaman, Prof. Pohon besar ya. Tapi pohonnya sama-sama besar tadi, Prof. Sama besar ya pohonnya. Iya, pohonnya sama-sama besar. Atau satu rumpun dengan daun salam. Kalau satu rumpun salam. Kalau matoa rumpunnya sama kelengkeng rambutan, Prof. Tapi kalau Mas Soi sama salam, Prof. Oh, kelengkeng. Iya, jadi Ya, dia mirip ke kelengkeng rambutan gitu, Prof. Kalau matoa. Oh, kelengkeng rambutan. Tapi pohonnya sama-sama besar memang, Bro. Kelengkeng rambutan itu sama kesambi itu juga mirip juga. Soalnya buahnya kesambi itu ya mirip-mirip kayak matoa juga. Tahu kamu kesambi? Kalau kesambi kurang tahu, Prof. Oh, di ITS banyak itu. Kamu masuk di depannya GOR itu kan, depannya asrama itu kan pohon kesambi, semua yang buahnya kayak kelengkeng itu. Oh, Kurang tahu, Prof. Pintu belakang ditutup, Prof. Soalnya dulu, Prof. Ada di dekat teknik kimia juga ada. Banyak kok yang tanaman kesambi itu. Jadi kesambi itu buahnya mirip kelengkeng itu, bulat-bulat ya, mirip matoa ya. Mirip matoa aja. Daunnya mirip rambutan juga. Lihat aja di dekat kolam itu, dekat rektorat itu yang ada kolam itu ada pohon kesambi besar itu. Yang daunnya mirip daun rambutan. Daunnya mirip daun rambutan. Kalau kesambi itu istimewanya dia itu tumbuh di daerah yang tandus, yang kurang air, itu dia tumbuh gitu. Itu kelebihannya. Makanya di daerah-daerah seperti NTT yang sulit air, ya itu kan ada pohon cendana juga. Nah, itu pohon kesambi subur, maksudnya tumbuh dengan baik di situ, ya tumbuh dengan baik. Ya. Banyak di ITS, banyak ditanami kesambi. Ada yang dari Bojonegoro? Ini ada nggak yang dari Bojonegoro, dari peserta kuliah ini? Nggak ada? Kayaknya nggak ada, Bro. Hah? Kayaknya nggak ada. Ada apa nggak mau ngaku Bojonegoro? Nah, di Bojonegoro itu ada banyak sekali pohon kesambi. Ya, di situ terkenal ada sayur kesambi namanya. Itu masuk di Google itu, sayur kesambi. Ya. Sayur, ya sebutannya ada kesambi, kosambi, ya macam-macam. Kalau di Bandung itu ada jalan kosambi. Ya, jadi termasuk pohon yang cukup banyak dikenal, cuma banyak orang juga tidak tahu gitu ya. Jadi ada kemiripan gitu ya antara pohon kesambi, matoa,
kelengkeng, rambutan. Ya, rambutan itu nanti macam-macam, masih ada rambutan apa itu? Rambutan yang bulunya sedikit itu loh, yang pendek itu. Ya. Jadi kalau minyak masoi itu lebih banyak untuk obat ya. Kalau dari yang kami cari, bisa kebanyakan perasa es krim ataupun buat sekarang dikembangkan obat tuh, kalau Obat ya. jadi obat bisa anti kanker maupun jadi obat KB juga bisa kok. Oh, gitu. Ya, Buat jamu pasca melahirkan juga. kalau tradisionalnya jamu bisa. Kalau pohonnya yang banyak di mana? Saya waktu itu dikasih bibit. Oh, tapi matoa. Matoa bukan bukan masoi. Kalau masoi saya nggak punya. Ada pernah tahu pohonnya? Bukan dari gambarnya ya, maksudnya pernah tahu pohonnya tumbuh. Kalau kami baca, karena dia tumbuhan endemik Papua, saya rasa tidak bisa tumbuh selain di Papua, Pak. Karena endemik. Kok bisa aja. Saya lo dari Papua nggak ketemu masoi. Oh iya, Pak. Kalau di data yang kami kemukakan, tumbuhnya lumayan di tempat yang curam, Pak. Karena yang di Daerah mana? Papuanya daerah mana yang ada dua, Bintuni sama Kaimana. Kaimana. Di petanya yang kami tampilkan tadi. di mana Bintuni? Bintuni sama Kaimana. Yang paling banyak, Bro. Paling banyak di Bintuni. Saya sudah pernah ke Bintuni. Oh iya, Bu. Papua Barat. Sudah pernah saya. Ya, tapi dari data terakhir tahun 15 yang di Bintuni itu tinggal sedikit, Prof. Sisanya yang didatakan sudah habis, tinggal yang di pegunungan atau yang di lereng-lereng curam, Prof. Jadi gitu. jarang ditemui, makanya produksinya sampai tahun ini mulai menurun terus drastis, Prof. Ya. Kalau Kaimana kan bawah ya. Ya, Kaimana di bawah. Fak-fak situ, daerah fak-fak situ. Kaimana. Kan ada lagu Kaimana itu. Lagu lama. Senja di Kaimana. Ya, jadi dari presentasi tadi memang satu ADAS itu lebih pada minyak yang global ya, yang umum bisa ditemui di dunia gitu ya. Di mana-mana ada, tapi yang masoi itu memang spesifik Indonesia gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ada akses untuk masoi itu, penelitian tentang minyak masoi ya jadi menarik ini soalnya. Jadi akan mudah dipublikasi karena tidak banyak orang punya soalnya. Ya, saya kira itu aja ya komen dari saya. Nanti buat makalahnya yang lebih lengkap ya. Kalau ada banyak sekali infonya, ya, karena ada begitu masalah untuk cari ya. Jadi di Google Scholar ya, ada itu banyak infonya ya. Ya sudah, minggu depan itu saya mau buat kuis aja dulu, nggak usah presentasi ya. Nanti presentasinya minggu berikutnya ya. Ya, kuisnya materinya ya, ya semua lah. Yang kemarin saya multiple choice saja mungkin. Ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Dari saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, jadi kalau gitu saya akhiri kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.